selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan seperti saya ini ya. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Yang keempat, fokus beribadah, tidak melakukan kegiatan lain. Dan teman-teman juga harus menyiapkan hati dan sikap terbaik. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya yang ada di rumah? Tentu luar biasa baiknya bukan? Nah, saatnya kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Tunggu Kak. Kak Eva, kenapa ya? Tadi ada di sini loh. Iya. Tadi ada Kak Eva nih. Ada dong. Jam berapa ya Kak? Sekarang jam berapa ya? Oh iya, sudah jam 4. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan satu dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Yesus, kami ingin beribadah, berkati ibu guru kami, berkati kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita angkat pujian Biar Aku Kecil. Musik. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku. Yesus adalah guruku. Yesus yang melatihku. Aku jadikan biar aku kecil. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku. Yesus adalah guruku. Yesus yang melatihku. Aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku. Yesus adalah guruku. Yesus yang melatihku. Aku jadi kuat. Kak Novi waktu kecil dulu dan Kak Eben pernah bawa teman baru tidak ke sekolah minggu? Pernah dong. Oh, saya pernah, Kakak. Nah, berapa? Saya 2 orang. Oh, Kak Eben berapa? 2 juga. 2. Kita kaliannya pernah 7 orang. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Ada yang pernah bawa teman 10? Wes, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada lebih dari 10 nih. Kita menyanyikan lagu ini satu anak Tuhan di sekolah minggu. Ya, semua-semua yang di rumah ya, kita nyanyi bareng-bareng. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Titus. Adik terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kak Novi dan Kak Emi, Iya. Kak Bonita mau kasih yel-yel untuk adik-adik Oh, kita. apa itu Kak? Boleh. Ayo, yel-yelnya begini. Kasih Yesus, Kasih lebih Yesus, indah dari pelangi, Lebih indah dari pelangi. tak terbatas, selamanya. Haleluya. Kasih Yesus kan? Iya. Ayo kita semuanya, yuk Oke. guys ya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, lebih indah dari pelangi, tak terbatas, selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita. Kasih Yesus, lebih indah dari pelangi, tak terbatas, selamanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kak, saya tanya, kalau pikul salib itu bagaimana? Kayak bapak pikul-pikul gini. Kalau pikul salib itu kita juga adik-adik di OKIP, Ya. itu artinya kita melakukan firman Tuhan. Wow. Misalnya contohnya katakan jangan mencuri, artinya kita jangan mencuri barang yang bukan milik kita, jangan kita ambil kakak. Kak Novi ada lagunya enggak? Oh iya ada. Bisa tahu. Nah kita nyanyi sama-sama yuk lagunya pertama kali dengan firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kemaramu, firman-Mu. Kalau didekati di awal dengan langkah lagi akhirnya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini udara sangat cerah. Awan tersenyum dan tertawa. Indah sekali. Di rumah Koko dan Kiki terjadi percakapan. Ayo kita saksikan percakapan apa di sana. Shalom adik-adik dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lupa Koko dan Kiki diajak ya Ma, supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan. Iya, Pak. Oh, di mana Koko dan Kiki, Pak? Kok? Ki? Ayo kemari dulu. Koko, Kiki, di mana kalian? Iya, Ma. Ada apa? Kiki dan Koko di ruang belajar tadi. Ada apa, Pak? Nak? Ini Nak, kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Koko dan Kiki perhatikan baik-baik. Iya, Nak. Firman Tuhan akan menuntunmu menjadi anak yang diberkati Tuhan. Apa judul cerita firman Tuhan hari ini, Pak? Judulnya Yesus sayang padaku. Diambil dari kisah di Alkitab, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Apa judulnya, Ki? Dengar tadi Papa bilang? Judulnya Yesus sayang padaku, kan Pak? Oh iya, itu ada lagunya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Meskipun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Amin. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo Ki, kita nyanyi sama-sama juga. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, meskipun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hebat Koko dan Kiki. Nah, sekarang Mama mau bertanya. Cerita firman Tuhan diambil dari Alkitab. Nah, terletak dalam kitab apa, Ko? Lukas 7 ayat 36 sampai 55. Kita ada papa dan mama. Ya, sekarang ayo semua siap. Dengarkan firman Tuhan. Jangan bermain dan jangan bercerita.
supaya mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Oh, yuk sama-sama mendengar. Sekitar 2000 tahun yang lalu, di Israel ada sebuah kejadian. Begini ceritanya. Seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Guru, aku mengundang engkau datang ke rumahku untuk makan bersama-sama. Aku berharap guru tidak menolaknya ya. Aku sangat merindukan untuk guru datang ke rumahku. Ayolah guru ya. Baiklah Simon, aku pasti ke rumahmu. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Aku akan datang kepada guru. Aku mau mengakui semua kesalahanku. Aku mau bertobat. Guru pasti mengampuniku. Sebab guru adalah seorang guru yang sangat pengertian. Ia sangat tahu kalau aku sungguh-sungguh mau bertobat. Aku ingin menjadi perempuan yang benar. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu perempuan itu menangis. Air matanya membasahi kaki Yesus. Dan perempuan itu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Aku sangat mengasihimu, Guru. Aku mohon, ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat kepada Tuhan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, Katakanlah guru, aku siap mendengarkannya. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang seorang lagi berhutang 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar kepada pelepas uang itu, maka orang itu menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? jawab Simon, Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, guru. kata Yesus kepada Simon. Betul pendapatmu itu, Simon. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, Engkau lihat, Simon, perempuan ini aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. dan mereka yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, selamat sore, Shalom. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah cerita dari kisah di Alkitab yang diambil dari, siapa yang ingat? Lukas pasal? Ya, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Siapa yang ingat judul daripada cerita kita? Ya, Yesus sayang padaku. Ulang semuanya. Yesus sayang padaku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Ya. Jadi ada seorang perempuan yang berdosa. Apa artinya berdosa? Menurut 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi perempuan ini hidupnya melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Allah. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon, kemudian dia datang ke rumah Simon. Dia datang dan dia menangis di kaki Yesus yang sungguh-sungguh. Adik-adik tahu, perempuan ini sungguh menyesali akan kesalahannya. Dia bertobat dan datang kepada Yesus. Dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Dia dapat memberinya pengampunan. Iman kepada Yesus, iman kepada Tuhan, itu yang menyelamatkan dia. Kata Yesus, imanmu menyelamatkan engkau. Demikian juga adik-adik, kita terkadang tiba-tiba saja melakukan dosa. Mungkin kita tidak sadar, kita tidak sengaja melakukan dosa. Tetapi Tuhan mau kita dengan sungguh-sungguh menyesali kesalahan kita atau dosa kita. Tuhan mau kita dengan sungguh-sungguh bertobat. Ketiga, Tuhan mau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus rela mengorbankan dirinya, tersalib di Golgota, mati untuk kita. Alkitab menuliskan Yesus mati untuk supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Nah, itu sebabnya semua adik-adik harus, kalau kamu tahu sudah melakukan kesalahan, harus cepat memperbaikinya, menyesalinya, bertobat, datang kepada Yesus, hidup dengan sungguh-sungguh. Iman kepada Yesus. Apa itu iman kepada Yesus? Artinya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Mengerti? Cerita ada satu alat. Nah, seperti beginilah kehidupan kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita terikat dengan Yesus. Tetapi ada kalanya kita bisa terlepas dari kasih Yesus. Terlepas dari Yesus, mengapa? Karena kitalah yang melepaskan diri. Bagaimana caranya kita melepaskan diri dari Yesus? Ketika kita melakukan kesalahan,
ketika kita membiarkan diri kita melakukan dosa, kita terlepas dari kasih Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa terikat kembali dengan kasih Kristus? Karena kita sudah terlepas. Bagaimana caranya supaya bisa terikat kembali? Kita datang, pertama kali apa? Menyesali kesalahan atau dosa kita. Kedua, bertobat. Ketiga, datang pada Yesus, bukan datang pada yang lain. Mengerti? Ketika kita datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan saya menyesal, ampuni saya bertobat, saya datang kepadamu. Apa yang terjadi? Kita kembali terikat dengan kasih Yesus, diberkati oleh Tuhan. Jadilah anak-anak yang diberkati, supaya hidup memuliakan Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Kakak Rita yang telah menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berikan persembahan kita. Adik-adik akan memberikan persembahan, boleh di store dalam amplop dan minta tolong kepada papa, mama, atau kakak untuk mengantar ke kantor gereja atau langsung ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Nah, kita akan mulai doa kita bersama-sama. Kita satukan doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar Engkau dapat pakai dalam pelayanan sekolah minggu. Berkati juga yang masih ada pada papa dan mama. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendoakan teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Nah, untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita akan dipimpin. Adik-adik di rumah, sekarang kita berdoa untuk teman kita yang ulang tahun, Gracio juga Cio. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi untuk teman kami. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati juga kedua orang tuanya. Apapun yang mereka kerjakan kedua belah tangannya, Tuhan selalu membuat yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan juga memberkati kesehatannya mereka semua. Kami juga berdoa bagi kepala sekolah kami cerita, Tuhan juga memberkati kesehatannya. Kami juga berdoa bagi tim pengembalaan, Bapak Martino, juga Ibu Mediati, kami Kakak Lea, Tuhan juga memberkati kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga melindungi, memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati juga Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan juga memberkati kesehatannya mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Amin. 1 Yohanes ayat 8. Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 8. Ya.
Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Sukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kali 4 ayat 8. Katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Amin. Jadi terjadilah menurut Allah. Efesus pasal 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Sebab jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Rumahku akan disebut rumah doa. 1 ayat 13 ayat 13. Rumahku akan disebut rumahku akan disebut rumah doa. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Ke atas semua manusia. Di Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah daripadamu. Matius 5 orang ayat yang mau 42. meminjam daripadamu.